Yang ini yang menjadi kesedihan bagi saya. Menjadi apa? Mengaman saya. Enggak, ini malah mengingatkan masa lalu saya. Enggak kuat lagi. Mak saya, pak saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Jack Academy Channel, di mana channel ini merupakan salah satu media sosial dari kantor hukum Jack and Associate, di mana kantor hukum Jack and Associate dipimpin oleh seorang advokat. Siapakah beliau? Mari kita sambut pakar hukum kita, yaitu Bang Jack. Selamat siang, Bang Jack. Apa kabarnya, Bang Jack? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Oke, Bang Jack, kali ini saya ingin minta waktunya Bang Jack sebentar untuk menanyai terkait profil Bang Jack nih. Oke, sebagai siap. seorang advokat, biar teman-teman semua juga tahu seorang Bang Jack itu seperti apa. Siap. Oke. Oke, sudah berapa lama Bang Jack menjadi seorang advokat nih, Bang? Kalau menjadi seorang advokat mulai tahun 2016 sampai sekarang. Tapi kalau berkecimpung dalam dunia hukum itu mulai tahun 2012. Yang dimana ketika dulu setelah pasca saya dari pesantren, saya mulai keluar dari kota kelahiran ke kota Kediri untuk menimba ilmu, belajar, mulai ikut LSM, media, pergerakan, dan ikut dalam ibaratnya pergerakan hukum. Dan disitulah saya mulai mengenal dan belajar dan terjun dalam dunia hukum tahun 2012. Kalau fitnya untuk pengacara atau lawyernya itu mulai tahun 2016. Kalau untuk proses menjadi seorang advokat sendiri itu bagaimana Bang Jack? Mungkin bisa dari latar belakang pendidikannya Bang Jack, itu dulu kuliahnya gimana, ambil apa gitu Bang Jack? Kalau proses secara umum bahasanya menjadi seorang advokat atau lawyer itu yang jelas harus berstatus lulus sarjana hukum S1. Itu di situ. Tapi kalau menanyakan ibarat proses saya sangat panjang sekali, yang dimana dulu saya juga sebelum saya ke ibaratnya S ya sarjana hukum, saya juga pernah kuliah di jurusan SSC Sarjana Syariah Al-Sasiyah yang dulu di pesantren saya. Nah, makanya dari pesantren itu saya kuliah lagi mencari beasiswa di Kediri untuk ibaratnya nyandang status SH-nya itu. Dan setelah SH, saya juga pasca sarjana dan sampai hari ini doakan semoga tahun ini dokter saya keluar. Doakan saja Kang Bang Jack. Ya. Kira-kira skill apa nih Bang Jack yang harus dimiliki oleh seorang advokat dalam menghadapi masalah-masalah dari klien Bang Jack sendiri? Skill atau kemampuan yang memang harus dimiliki seorang lawyer atau advokat, menurut saya sendiri ya, pengalaman saya. Pertama, saya menekankan seorang lawyer atau advokat itu pertama adalah public speakingnya harus bagus. Ya. Yang kedua adalah IQ-nya tinggi atau bahasanya bukan IQ tinggi lah. Daya nalarnya harus memang benar-benar analisanya harus kuat. Dan yang paling paling penting juga, nggak kalah pentingnya juga, yang terakhir itu adalah berkarakter. Bagaimana cara Bang Jack untuk meyakinkan klien Bang Jack dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi? Oke Mbak, pertanyaan bagus sekali Mbak. Ibaratnya Mbak Raisa ya. Artinya sekarang banyak klien itu yang trust kepercayaan dengan pengacara itu sangat tipis, bahkan
seringkali klien itu menyampaikan bahwa banyak pengacara yang tidak amanah, tidak tanggung jawab, bahkan meninggalkan perkaranya. Nah, makanya saya sampaikan dari atas tadi bahwasanya bagaimana seorang jadi lawyer itu bagaimana sih? Yang pertama, satu adalah public speaking yang bagus, kemudian adalah daya nalar yang kuat, IQ yang kuat, yang ketiga adalah berkarakter. Artinya berkarakter ini apa, Mbak? Harus benar-benar mempunyai komitmen, jujur, dan tanggung jawab. Karena apa? Tiga elemen ini kalau tidak dimiliki seorang lawyer, seorang advokat atau akademisi profesi hukum, ini menjadi akan miris sekali. Bahkan akan mengkhianati sumpah yang amanah yang diberikan oleh seorang lawyer. Kalau sudah komitmen, jujur, artinya komitmen dan jujur dan tanggung jawab, insya Allah apa yang akan diamanahkan kita dari klien, insya Allah akan terselesaikan dengan baik dan hubungan kita adalah dengan klien itu sangat baik. Kan kadang kita juga seorang lawyer, advokat itu juga menyampaikan bahwasanya musuh utama ada klien. Saya kira tidak kok. Selama tiga karakter ini bisa benar-benar kita jalankan, klien itu bukan musuh utama, bahkan menjadi keluarga utama. Itu kalau saya, Mbak. Ya. Nah, kan sering Mbaknya dengar bahwasanya musuh utama ada klien. Kalau saya enggak, selama tiga karakter ini dimiliki seorang lawyer, ibaratnya klien bukan musuh, tapi keluarga kita. Kita harus benar-benar terjun, merasakan apa yang benar-benar dirasakan klien itu. Biar kita merasa tanggung jawab, komitmen, ibaratnya jujur juga. Berarti harus ada yang namanya saling percaya, Bang Jack, antara klien sama pengacaranya itu sendiri. Betul. Biar nanti dalam menjalani perkara itu bisa dengan apa ya? Dengan saling percaya dan bisa lancar gitu ya, Bang Jack. Betul sekali. Butuh kepercayaan dengan antara lawyer dengan seorang istilahnya klien. Kalau kesibukan Bang Jack sendiri selain menjadi advokat, itu apa aja nih Bang Jack di kantor itu? Ya sebetulnya kalau kita bilang sibuk ya enggak sih Mbak, ada berapa, karena kita juga mulai Senin sampai Kamis itu kan memang rutinitas aktivitas seorang lawyer di situ. Nah, di luar itu kita juga bermasyarakat, mulai banyak masyarakat itu mulai dari tingkat RT sampai ibaratnya di masjid. Terus saya juga ada punya kegiatan selain di lawyer itu di organisasi namanya PSHT. Jadi di SH itu juga sudah full, kalau ditambah itu sudah full Mbak. Di dunia PSHT itu kita melatih, kita nemeni, mendampingi dari siswa kita. Selama Bang Jack berkecimpung di dunia hukum sendiri, kasus apa nih Bang Jack yang sering sekali Bang Jack tangani? Kalau sering yang tangani saya perbankan. Jadi dalam perbankan itu, dalam keperdataan itu juga ada perkara-perkara macet, perkara-perkara sebenarnya perikat-perikatan, itu yang sering saya tangani. Kalau pidana enggak sering sih, artinya kalau memang dari ada klien minta tolong terkait pidana, kita akan bantu. Kan kalau rata-rata kalau perkara pidana itu kadang kita juga kita berikan, Mbak. Tapi saya tidak menolak perkara apapun yang dimana diamanahkan kepada saya, selama itu saya mampu, saya bisa, dan itu menurut keyakinan saya itu memang perlu bantuan dengan saya. Yang jelas perdata yang sering saya lakukan adalah kembali ke perdata, macet, baik leasing maupun perbankan bank, macet apa itu sering itu. Dan tidak semua itu akhirnya putusan pengadilan, ada juga yang kita istilahnya negosiasi, juga alhamdulillah dari pihak bank kita akhirnya damai. Dan juga ada putusan yang ibaratnya juga putusan dading damai. Tidak harus kita gugat sana sini terus ibaratnya di pengadilan. Kita juga fleksibel sesuai dengan kemampuan dari klien bagaimana, dari mungkin dari bank atau leasing dari mana, itu sesuai. Kalau cara Bang Jack nih untuk menangani perkara, kan biasanya perkara ada yang menurut orang itu mudah, ada yang menurut orang ini lumayan rumit ini. Nah, cara Bang Jack untuk menangani perkara yang rumit sendiri itu gimana nih Bang Jack? Sebelum saya menjawab ini perkara rumit atau sulit atau enggak, sebetulnya gini sih, dalam dunia hukum atau lawyer, yang pasti yang jelas semua ini perkara tidak ada yang sulit dan tidak ada yang
ibarat tidak sulit. Yang kecil atau besar tidak ada. Parameter dari hukum itu ketika sudah terpenuhi semua, secara formil materinya, secara yuridis, ibaratnya sudah terpenuhi semua, ya sudah, tidak ada perkara yang sudah dan sulit. Itu pertanyaan. Yang kedua, harus ada kejujuran, transparan dari seorang klien. Itu sih utamanya. Saya anggap tidak ada perkara yang di dunia atau di hukum ini yang sulit. Yang jelas dari klien itu menyampaikan apa adanya, baik data, secara formil materialnya sudah penuh, ya ini nanti menjadi tantangan sendiri dari seorang lawyer. Bagaimana nalarnya, bagaimana menalar perkara ini, mencari celah ini nanti itu yang pada intinya tidak ada lah dalam kamus hukum itu perkara sulit dan tidak sulit. Yang jelas butuh kebersamaan antara klien dengan seorang lawyer. Oke, Bang Jack, bagaimana sih cara Bang Jack untuk mengikuti perkembangan isu-isu di luar sana nih, Bang Jack? Oke, kalau terkait untuk mengetahui isu-isu atau berita terupdate di masyarakat atau di negara kita itu ya jujur kita dari kantor hukum itu punya tim. Artinya ada yang bagian tim IT yang dimana itu nanti untuk merespon perkara-perkara di masyarakat. Nanti kita sampaikan kepada Bang Jack. Bang Jack pada hari ini kasusnya seperti ini. Nah kita nanti langsung buat materi di situ dan mengetahui isunya. Ya dari tim IT tersebut, alhamdulillah dari kantor Jack Nasional sendiri ada beberapa tim, ada yang dari media, ada LSM-nya. Ada juga dari ibaratnya yang menangani non litigasi di luar persidangan. Dari situ nanti setiap Jumat kita mengadakan pengulangan atau review, rapat, evaluasi apa-apa yang ibaratnya menjadi agenda teman-teman dari tim IT, media, LSM, kita gabung jadi satu situ. Nanti kita akan memilih-milih, oh ini menjadi isu yang terhangat, terhot di masa ini. Itu aja sih, Mbak. Simple kadang-kadang. Apa nih Bang Jack yang belakangan ini sekiranya sering banget muncul dan para masyarakat itu sering? Ya lagi-lagi gini, kalau skala lokal itu banyak sih dari kota-kota Jombang itu banyak sekali secara lokal, tapi skala nasional seperti kasusnya Vina, kasus pelanggaran oleh kepolisian dan sebagainya itu yang menjadi pemberhatian kita. Mungkin akan ke depan kita akan membuat materi terkait itu sih, bagaimana ibaratnya proses ketika ada polisi nakal gitu juga. Terus bagaimana yang lokal itu juga ada kemarin dari masyarakat kasihan sekali yang dimana sudah ada perda aturan regulasi tidak membayar free, pasti ada oknum-oknum mungkin dari komunitas atau guru yang menarik pungli. Nanti kita akan sikapi. Pertama kita sikapi melalui LSM-nya, kita pendekatan. Melalui jalur hukum kita somasi. Melalui jalur IT ini kita membuat materi-materi, mengedukasi masyarakat bahwasanya ini. Seperti itu sih. Kira-kira apa nih Bang Jack, suka duka Bang Jack ketika selama ini menjadi seorang pengacara? Saya suka dukanya tidak ada. Saya telah bersyukur menikmati profesi saya sih. Saya tidak ada suka, duka apapun, langsung ya saya menikmati lah. Artinya saya itu menikmati garis hidup saya dari seorang lawyer ketika disumpah, mengikuti aturan regulasi negara dan agama saja sih. Hanya seperti itu. Kalau suka duka tidak ada menurut saya seperti itu. Nah kita kan dari tadi sudah berbincang nih Bang Jack, dari awal Bang Jack tuh ambil pendidikannya seperti apa saja yang Bang Jack tangani, dan bagaimana cara Bang Jack menangani perkara-perkara. Nah, satu nih Bang Jack, apa sih yang melatar belakangi Bang Jack sehingga Bang Jack memilih untuk menjadi seorang pengacara itu sendiri? Sebetulnya latar belakang saya menjadi seorang lawyer advokat itu tidak ada, Mbak. Cuma satu yang saya ingat itu ada sebuah kejadian waktu saya masih kecil lah. Ya kecil saya itu waktu saya sudah MA dulu, madrasah aliyah dulu. Waktu itu bapak saya seorang petani desa, beliau ingin ibaratnya hak tanahnya bersertifikatkan, tapi ada oknum perangkat desa yang mempersulit, bahkan sudah bayar dipersulit, bayar terus seperti itu. Nah
Di situ keluhan para petani, salah satunya bapak saya, bahwa saya itu mengeluh sudah melakukan uang banyak. Saya mulai teringat lagi. Terus waktu saya liburan di pesantren itu, saya sampaikan ibaratnya ngobrol dengan orang tua, tercetuslah orang tua saya, ini kok sulit sekali ya ingin mendapatkan SHM itu. Akhirnya saya datang ke perangkat itu, saya tanya-tanya baik-baik, malah marah. Ini yang menjadi uniknya, perangkatnya marah-marah, mengancam saya banyak. Kalau sampai bisa untuk ibaratnya menyelesaikan dan sertifikat itu, ini tak kasih semua berkahnya. Waktu itu saya seperti itu, saya juga kaget. Saya seorang pesantren, tidak punya pengalaman seperti itu, tapi saya kasih dengan bapak saya. Saya nekat dalam waktu ibaratnya 2 minggu liburan itu, saya mencari info-info di BPN. Akhirnya sampai alhamdulillah terbitlah kurang lebih itu 6 bulan. 6 bulan terbit anak bapak saya. Di situ bapak saya mulai bangga, mulai ibaratnya menyampaikan, nak, sampean nanti ketika menjadi seorang ibaratnya pejabat ataupun seorang penegak hukum, jangan sampai mempersulit tetanggamu, masakan dan sebagainya. Di situ saya mulai terketuk hati saya. Saya harus menjadi seorang ibaratnya salah satu penegak hukum. Waktu itu saya berpikiran ibaratnya nggak sampai ke pengacara dulu. Waktu itu saya cita-cita saya ibaratnya nggak sampai pengacara, tapi pengen bagaimana bisa untuk kebijakan itu mengikuti kebijakan itu. Alhamdulillah saya setelah lulus dari MA, saya kuliah di pondok. Setelah pondok itu saya di Kediri tadi tak sampaikan tadi mulai berkecimpung dalam situ. Artinya tidak ada pernah untuk menjadi seorang lawyer atau advokat, tapi gara-gara seorang tua renta yang dimana bapak saya itu pengen punya haknya, tapi oleh tersandra oleh oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Ini baru bapak saya. Saya mikirnya banyak orang-orang tua yang ibaratnya pengen punya SHM, pengen keadilan itu masih dipersulit. Istilah Mbak, saya teringat orang tua saya yang dimana sangat sulit untuk mencari keadilan, bahkan sertifikat yang benar-benar di haknya seorang bapak saya tersandra dan dipersulit oleh perangkat. Jadi mungkin itu menjadi motivasi saya, jangan sampai ada orang tua atau masyarakat yang mengalami seperti bapak saya mencari keadilan, mencari sertifikat sangat-sangat sulit. Jadi saya masih semangat untuk menjadi salah satu penegak hukum, menjadi catur wangsa itu lawyer, advokat, biar bisa untuk mengabdikan saya kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mampu dan tidak tahu. Makanya salah satu podcast ini adalah untuk masyarakat yang kurang tahu biar menjadi tahu. Ini saya menjadi ingat gitu. Kalau latar belakang sebetulnya ya motivasi saya adalah buat bapak saya. Ya, dari kejadian hidup Bang Jack sendiri ya Bang Jack ya. Makanya Bang Jack bisa semangat untuk terus membela dan memberikan dan menegakkan hak-hak yang seharusnya seseorang itu miliki. Tapi juga ini Mbak, mohon maaf ini bisa boleh cerita ya. Saya itu ini ketika saya teringat yang dulunya bapak saya dari kejadian itu, saya harus kuliah karena motivasi bapak saya harus ibaratnya, kamu harus kuliah. Nah, ini yang menjadi, mohon maaf ya, ketika wisuda, bapak saya sudah meninggal. Yang ini yang menjadi apa ya, kesedihan bagi saya. Menjadi mengamang saya. Enggak, ini itu malah mengingatkan masa lalu saya, yang motivasi itu bapak saya, nah harus kuliah. Tapi pada endingnya waktu saya wisuda SSC, bapak saya sudah meninggal. Ketika wisuda SH meninggal. Bahkan ini saya tidak kuat lagi karena mungkin tahun ini dokter saya itu sudah ada, mak saya, pak saya tidak ada. Mungkin ya situlah. Terima kasih gitu. Jadi saya dana. Tidak apa-apa, tetap semangat, terus tetap semangat Bang Jack. Dari motivasi saya.
Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Siap. Bang Jack ini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu ya sejarah dari kisah Bang Jack untuk menjadi seorang advokat. Karena kegigihan beliau, semangat beliau, sekarang Bang Jack bisa ada di posisi yang sekarang. Oke kawan-kawan semua, kalau misal nih kawan-kawan ada ingin konsultasi terkait masalah-masalah hukum, bisa hubungi kontak person kantor kita, yaitu kantor hukum Jack & Associate, atau bisa datang langsung ke kantor hukum Jack & Associate, ada di Jombang. Nah, alamatnya nanti bisa kita spill di akhir video ya. Oke Bang Jack, terima kasih untuk kesempatan sama-sama. perkenalan Ayo. hari ini. Semoga Bang Jack sukses selalu, bisa dilancarkan Amin. terus dalam Sama-sama. segala urusannya. Oke kawan-kawan, kita akhiri video kali ini. Semoga di video yang akan datang kita bisa membahas terkait perkara-perkara yang ada di Indonesia atau perkara-perkara yang sedang Bang Jack tangani. Sekian perjumpaan kita kali ini. Salam Salam kawan-kawan, Bang Jack, salam salam keadilan. keadilan.